Bab 1056 Grandmaster Magic Array. Wave yang ditinggalkan, yang duduk di belakang mejanya, sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Qin Muyun. Pada kenyataannya, dia juga merasa tidak nyaman dengan situasi Stone Forest tahun saat ini. Karena pembangunan menara sihir di kota hutan batu, banyak anggota elit dan pakar Zero Wing telah berkumpul di sana, langsung meningkatkan kesulitan menyerbu kota secara signifikan. Dengan tambahan pedagang pengembara sekarang, kemungkinan besar, akan ada banyak pemain independen yang mencoba bergabung dengan Zero Wing. Selama para pemain ini menjadi anggota Zero Wing, mereka tidak hanya akan menikmati tunjangan keanggotaan di Battle Arena. Tetapi mereka juga akan memiliki kenyamanan waktu perjalanan yang jauh lebih singkat ke Stone Forest Town karena Guild Transfer Scroll. Penghematan waktu dari bergabung dengan Zero Wing telah menggoda banyak pemain independen dengan standar dan kekuatan yang baik. Dia sudah menerima kabar bahwa segera setelah arena pertempuran muncul, jumlah pemain yang mencoba bergabung dengan Zero Wing mulai meningkat secara eksponensial. Selain itu, hampir setiap pemain elit dan ahli yang baru saja bergabung dengan Zero Wing segera bermigrasi ke Stone Forest Town untuk mengembangkan diri. Aku mengerti. Beritahu Tuan Muda Jing bahwa selama dia memberi aku sedikit waktu lagi, kota hutan batu akan dengan cepat menjadi milik persekutuan Blackwater, kata Abandoned Wave, mengangguk. Juga, beritahu Black Robe bahwa pengorbanan yang dia minta sudah siap. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Zero Wing meningkat cukup cepat. Sayangnya, persekutuan mengalami nasib sial untuk bertemu dengannya. Kalau tidak akan ada orang di Star Moon Kingdom yang mampu menghentikan Zero Wing menjadi tuannya. Namun, sekarang Guild Blackwater telah tiba, Zero Wing hanya bisa binasa. Setelah mendengar balasan Wave yang ditinggalkan, Qin Muyun berbalik dan meninggalkan kantor. Pada saat yang sama, menggunakan Abyss Pendant, Si Feng muncul sekali lagi di depan kabin kecil di dalam reruntuhan kuno di inti Kepulauan Pasir Emas. Kali ini, Si Feng segera membuka pintu kayu dan memasuki kabin. Meskipun kabin tampak kecil di luar dan tampaknya hanya memiliki satu lantai, masuk ke kabin itu seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Bagian dalamnya seperti bangunan yang dibangun pemain, di mana ruang internal biasanya lebih besar dari apa yang terlihat di luar. Hanya saja, perbedaan antara bagian depan kabin kayu dan ruang interior jauh lebih megah. Saat memasuki kabin, Si Feng tiba di sebuah aula elegan seukuran 2 lapangan basket. Lemari kaca yang indah menghiasi aula. Ada segala macam barang langka yang dipajang di dalam lemari ini, dan tidak ada kekurangan barang yang bahkan bisa menggoda para pemain ahli. Sementara itu, 10 NPC level 200 berdiri berjaga di sekitar aula, dengan 4 ditempatkan di tangga yang mengarah ke lantai 2 kabin. Selain para penjaga ini, ada juga seorang pemuda tampan dan cantik yang tampaknya menjadi manajer pendirian. Penampilan kaum muda bahkan dapat memikat para pria. Ketika Si Feng memandang pemuda itu, dia hanya bisa melihat nama pemuda itu, Harold, yang ditampilkan. Dia tidak bisa melihat informasi lain tentang dia. Namun, jika seseorang menggunakan keterampilan identifikasi canggih pada pemuda, mereka akan menemukan bahwa Harold yang muda dan cantik itu bukan manusia sama sekali. Harold, elf tinggi, penyihir agung. Tingkat, tanda tanya, HP, tanda tanya, garis miring tanda tanya. Di masa lalu, banyak pemain sering mendiskusikan NPC di Gods Domain yang mereka pikir paling kuat. Mereka juga akan membuat peringkat kekuatan untuk NPC, menurut tingkatan NPC. Dengan kata lain, hanya NPC dari tingkat yang sama yang akan dibandingkan satu sama lain. Sementara itu, sebagai NPC tier 5, kekuatan Harold selalu menjadi misteri bagi semua orang. Setelah mencapai level 200, banyak pemain telah berusaha menggunakan keterampilan identifikasi yang sangat kuat untuk memeriksa Harold. Pada akhirnya, bagaimanapun, mereka masih gagal untuk membedakan level Harold dan HP. Selain itu, tidak ada yang pernah melihat kekuatan sejati Harold. Meskipun ada 6 ahli tingkat 5 yang telah mencoba merampok toko pertukaran Golden Sands di masa lalu, Harold langsung memusnahkan mereka dalam satu langkah. Setelah para ahli itu meninggal, mereka masing-masing tidak hanya kehilangan 10 tingkat, tetapi mereka juga dipenjara selama lebih dari setengah bulan. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi Harold. Mereka hanya tahu bahwa elf tinggi ini sangat lugu. Lagi pula, mustahil bagi NPC tier 5 biasa untuk mengalahkan 6 pemain tier 5 dengan begitu cepat. Bahkan Windbreaker, Kite, belum memiliki kekuatan seperti ini di puncaknya. Karenanya, kekuatan Harold selalu menjadi misteri. Terlepas dari itu,
kekuatannya secara terbuka diakui berada di peringkat 5 besar di antara berbagai NPC tingkat 5 domain dewa. Setelah Si Feng memasuki toko pertukaran, Harold perlahan-lahan berjalan mendekatinya. Dengan cara yang sangat ramah, Harold menyerahkan lambang berbentuk bunga mahkota yang halus ke Si Feng dan berkata dengan lembut, "Tuan, selamat telah menjadi anggota toko pertukaran kami. Inilah lambang anggota pendirian kami. Di masa depan, kamu dapat menggunakan lambang ini untuk mengunjungi toko kami kapan saja kamu inginkan. Selain itu, kamu dapat mengunjungi aula lantai 2 toko kami. Barang-barang untuk ditukar ada semua harta yang dipilih dengan cermat oleh toko kami. Terima kasih. Aku ingin melihat lantai 2, lalu, bolehkah aku tahu apa saja produk terbaik yang tersedia untuk ditukar minggu ini?" Si Feng bertanya, berbicara seolah-olah dia adalah pelanggan lama setelah menyimpan lambang anggota toko pertukaran. Setelah dia mendapatkan jumlah besar kristal sihir dari arena pertempuran, dia langsung membayar 10.000 kristal ke sistem. Meskipun dia merasa sedikit tersinggung dengan kerugian itu, dibandingkan dengan menggunakan metode lain untuk menjadi anggota toko pertukaran, itu sudah merupakan pilihan terbaik. "Silakan ikuti aku, Tuan," kata Harold sebelum memimpin Si Feng ke atas. Ukuran aula lantai 2 agak lebih kecil dari lantai pertama. Selain itu, jumlah lemari pajangan kaca di sini hanya 1/10 dari yang ada di aula lantai pertama. Meski begitu, 30.000 plus magic crystal Si Feng padanya saat ini kemungkinan besar tidak cukup untuk membeli bahkan 1/10 dari item yang ditampilkan di sini. Bahkan barang termurah yang dipajang dihargai 2.000 sihir kristal. Melihat sekilas ke sekeliling, Si Feng juga menemukan banyak item dengan harga di atas 10.000 kristal sihir. Benar saja, lantai 2 bukan tempat untuk orang normal. Si Feng dibuat terdiam oleh apa yang dilihatnya. Saat ini, 100 kristal sihir dapat digunakan untuk menukar 25 koin emas di pasar. 10.000 kristal ajaib akan setara dengan 2.500 emas. Dengan kata lain, di antara item yang ditampilkan, ada banyak yang bernilai di atas 2.500 emas. 2.500 emas. Dengan uang sebanyak itu, orang sudah bisa membeli item epik. "Pak, dari sekian banyak produk yang telah tiba di toko kami minggu ini, 5 item ini adalah yang paling dibanggakan oleh toko kami. Mudah-mudahan itu sesuai dengan keinginan kamu," kata Harold dengan sangat percaya diri saat ia membawa Si Feng ke lemari kaca yang dilindungi oleh arai sihir. Ini adalah Grandmaster Magic Arai. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat arai sihir melindungi 5 item. Dia telah melakukan bagiannya yang adil dalam penelitian arai sihir di masa lalu dan bahkan bisa menggambar intermediate magic arais. Meskipun dia bukan ahli dalam membuat arai sihir, dia bisa sedikit banyak membedakan standar mereka. Adapun arai sihir Si Feng saat ini berdiri dia hanya melihat orang-orang seperti ini di sekitar istana di ibu kota kekaisaran. Bahkan sekelompok NPC tier 5 akan mengalami kesulitan menerobos Grandmaster Magic Arai dalam waktu singkat. Jika itu adalah Grandmaster Magic Arai yang lebih kuat, NPC tier 5 itu mungkin akan menemui akhirnya. Namun, sekarang, satu Grandmaster Magic Arai seperti itu sebenarnya digunakan untuk melindungi 5 item. Ini sepenuhnya terlalu boros. Bab 1057 Keturunan Divine Base. "Tuan, tampaknya kamu memiliki banyak pengetahuan tentang susunan sihir," Harold berbicara kepada Si Feng, yang telah berfokus pada susunan ajaib yang melindungi kabinet kaca untuk beberapa waktu. Sambil terkekeh, ia melanjutkan, "Jika kamu tertarik pada arai sihir, kami memiliki beberapa desain untuk dijual saat ini. Aku percaya bahwa kamu akan puas dengan pilihan kami." Mendengar ini, mata Si Feng bersinar dengan kegembiraan. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke Harold dan bertanya, "Kamu benar-benar menjual desain arai ajaib di sini?" Di domain dewa, arai sihir dianggap sebagai rahasia. Biasanya, pemain tidak bisa membelinya. Paling-paling pemain bisa membeli beberapa Magic Scrolls yang tidak penting atau mendapatkan pemahaman dasar tentang mereka di perpustakaan. Pemain hampir tidak pernah menemukan kesempatan untuk menemukan desain arai sihir. Si Feng baru saja memperoleh desain arai sihir domain 9 bintang dengan menyelesaikan Epic Quest. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa membeli desain arai ajaib di lantai 2 Golden Sands Exchange Shop. Jika Si Feng tahu bahwa dia bisa membeli barang-barang seperti itu di kehidupan sebelumnya, dia akan mencoba menjadi salah satu anggota toko pertukaran terlepas dari biayanya. Arai sihir mungkin tidak banyak membantu pemain selama tahap awal permainan, tetapi karena pemain mencapai level yang lebih tinggi, dampaknya akan meningkat. Ini terutama berlaku untuk persekutuan. Dalam perang guild, hanya mereka yang setidaknya merupakan pemain elit yang dapat mempengaruhi gelombang pertempuran. Pemain biasa hanya mempertaruhkan hidup mereka jika mereka berpartisipasi.
Mereka hanya akan menambah kerugian guild mereka. Namun, saat para pemain lebih memahami tentang arai sihir, penggunaannya menjadi lebih luas. Membuat mantra kelompok besar-besaran adalah salah satu contohnya. Seorang pemain kelas sihir tunggal mungkin tidak dapat menggunakan mantra yang sangat kuat. Tetapi arai sihir yang kuat dapat menggabungkan mana dari puluhan atau bahkan ratusan pemain kelas sihir untuk memberikan mantra yang sangat merusak. Lebih jauh lagi, memproduksi arai sihir seperti itu jauh lebih mudah daripada memproduksi Magic Scrolls yang berisi tier 4, atau bahkan tier 3, mantra penghancuran skala besar. Karena itu, bahkan selama tahap akhir domain Tuhan, pemain biasa dapat memainkan peran yang cukup besar dalam perang skala besar. Meskipun, seberapa baik guild memanfaatkan anggota normalnya bergantung pada penelitian arai sihir mereka. Jika seseorang ingin meneliti arai sihir, mereka pertama-tama membutuhkan cukup banyak desain. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai guild besar telah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan semua jenis desain arai sihir. Jika dia bisa mendapatkan desain untuk grup spell skala besar sekarang, Zero Wing tidak perlu takut dengan guild di Gods Domain. Pemain saat ini tidak memiliki harapan melawan mantra grup skala besar. Paling tidak, seseorang membutuhkan penyihir besar tingkat 4 di pihak mereka untuk melawan kekuatan destruktif tersebut. Tuan, apakah kamu tidak akan mempertimbangkan 5 produk teratas yang direkomendasikan toko kami? Harold bertanya dengan kecewa. Melirik ke 5 item di dalam lemari kaca di depannya, si Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih atas kebaikan kamu. Tapi aku pikir desain arai sihir jauh lebih menarik. 5 item di dalam lemari kaca sama berharganya seperti yang diklaim Harold. Seorang staf epik bahkan beristirahat di antara mereka. Sayangnya, harga terlalu tinggi untuk diterima si Feng. Toko pertukaran menjual barang-barang ini jauh di atas harga pasar. Kecuali jika seseorang sangat membutuhkan barang-barang ini, mereka akan bodoh untuk membeli barang-barang tersebut. Di masa lalu, ke-6 pemain tier 5 punya alasan untuk mencoba merampok toko pertukaran. Harga yang sangat tinggi dari toko untuk barang-barang yang mereka cari adalah alasan mengapa mereka mengambil risiko. Sayangnya, para pemain itu gagal pada akhirnya. Selain dikenal sebagai manajer Golden Sands Exchange Shop, Harold memiliki gelar lain di dunia luar, pedagang hati hitam. Di antara 5 item yang ditampilkan, biaya termurah 24.000 Magic Crystals, sedangkan yang paling mahal, staf hitam dan putih yang bersinar, harganya 52.000 Magic Crystals. Jika dikonversi menjadi koin, staf itu akan bernilai 13.000 emas. Jika staf hanya 1 atau 2.000 emas di atas nilai pasar, si Feng akan mempertimbangkan untuk membelinya. Namun, si Feng tidak mau membayar 13.000 emas. Melihat ketidaktertarikan si Feng, Harold menampik harapannya untuk mempromosikan barang-barang tersebut. Sebaliknya, dia memimpin si Feng ke sudut. 3 lemari kaca kecil ditempati sudut, masing-masing kabinet berisi buku tebal-tebal yang terbuat dari emas. Ini tidak lain adalah desain arai ajaib. Bolehkah aku tahu jika kamu puas dengan produk kami, Tuan? Harold bertanya, tersenyum. Meskipun desain arai sihir tidak sama berharganya dengan 5 item, mereka masih item yang sangat mahal di toko. Di antara 3 desain, yang termurah, 13 totem Polandia, harganya 8.000 kristal sihir. Itu adalah arai sihir penindasan dasar dan membutuhkan 13 kelas sihir untuk mengaktifkannya. Itu luar biasa efektif melawan field tunggal atau bos penjara bawah tanah. Arai sihir milik standar menengah ke atas di antara arai sihir dasar. Desain kedua berharga 12.000 kristal sihir dan merupakan double protection barrier. Itu juga sama dengan arai sihir dasar, tetapi memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada 13 totem Polandia. Untuk itu diperlukan 100 pemain kelas sihir. Ketika diaktifkan, itu membentuk arai sihir pertahanan yang akan memblokir semua kerusakan dari luar. Di antara basic magic arais, itu adalah kualitas tertinggi. Desain terakhir juga yang paling berharga, seharga 24.000 Magic Crystals. Arai ajaib ini adalah keturunan Divine Base. Arai sihir memusatkan mana dari 88 pemanggil untuk memanggil binatang suci untuk melakukan pertempuran. Itu milik standar menengah ke atas di antara arai sihir menengah. Seperti yang aku harapkan dari toko pertukaran, bahkan memiliki arai sihir menengah. Si Feng terkejut, desain arai sihir dasar relatif mudah ditemukan di domain God. Namun, setelah mencapai peringkat intermediate, desain arai sihir menjadi sangat langka. Bahkan guild besar menemukan mereka cukup sulit untuk didapatkan. Jadi, sangat mengejutkan menemukan satu di toko pertukaran. Meskipun Dischain Magic Arai dari Divine Base jauh lebih mahal daripada nilai pasarnya, arai sihir akan memainkan peran besar dalam perang guild.
9 bintang Polar Domain Magic Array yang dia miliki saat ini adalah array sihir tipe penindasan. Tujuan utamanya adalah untuk melemahkan atasan. Dalam perang antar pemain, hasilnya hanya memuaskan jika digunakan di medan yang sempit. Untuk pertempuran pengepungan dan pertempuran di ruang yang luas dan terbuka, array sihir menengah tidak terlalu berguna. Namun, keturunan Divine Base adalah array sihir tipe pemanggilan, dan pemain bisa memanfaatkan monster yang kuat dalam pertempuran. Ini seperti gulir pemanggilan. Hanya saja, kondisi array sihir jauh lebih ketat, membutuhkan 88 pemanggil untuk mempertahankannya. Jika array sihir terputus, makhluk yang dipanggil akan segera menghilang. Yang paling penting, itu sangat mahal karena diperlukan 88 gulungan array ajaib untuk mengaktifkan. Gulungan ini juga akan hilang setelah sekali pakai. Meski begitu, itu adalah alat perang yang sangat kuat. Lagi pula, peran pemain biasa dalam perang ini terlalu kecil. Mereka praktis diabaikan. Namun, menggabungkan kekuatan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang menghancurkan akan sangat menakutkan. Lagi pula, pemain biasa terdiri dari mayoritas anggota guild. Bab 1058 Perubahan di Ibu Kota. Apakah ada yang menarik perhatian kamu? Harold bertanya si Feng sekali lagi, masih tersenyum. Meskipun hanya ada 3 desain array sihir dan yang paling kuat hanya peringkat menengah, mereka tidak mudah ditemukan di tempat lain. Desain array ajaib sangat berharga setelah mencapai peringkat menengah. Si Feng berdiri di antara 3 desain array ajaib. Meskipun 13 totem Polandia hanyalah array sihir penindasan dasar dan jauh dari yang sebanding dengan domain kutub 9 bintang, sebagai array sihir dasar. Lebih banyak pemain akan mampu memproduksinya. Bahkan sekarang, si Feng adalah satu-satunya orang yang mampu menghasilkan domain kutub 9 bintang. Namun, kapan dia akan menemukan waktu untuk memproduksi secara massal array sihir? Namun, persekutuan memiliki beberapa pemain yang bisa menghasilkan 13 totem Polandia Magic Array. Dengan ini, kekuatan keseluruhan guild di Dungeons akan meningkat secara signifikan. Akan lebih mudah untuk mendapatkan sejumlah besar peralatan yang baik. Adapun Double Protection Barrier, sebagai array sihir pertahanan, itu sangat cocok untuk pertempuran pengepungan. Selain itu tidak memiliki banyak tujuan. Terakhir, keturunan Divine Base adalah tipe umum dalam perang guild besar. Ketiga array sihir memiliki kegunaan mereka sendiri. Ketiganya juga hal-hal yang sangat dibutuhkan Zero Wing. Namun, si Feng tidak mampu membayar ketiganya karena harga selangit. Aku ingin keturunan Divine Base dan Double Protection Barrier, si Feng mengumumkan setelah beberapa saat ragu. Prioritasnya saat ini adalah mempertahankan kota hutan batu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada 13 totem Polandia. Dengan jumlah terbatas kristal sihir, dia harus menggunakannya pada apa yang paling diperlukan. Baik-baik saja maka. 2 desain array ajaib akan dikenakan biaya total 36.000 kristal ajaib, kata Harold. Setelah itu, si Feng menyerahkan kristal sihir terakhir dari arena pertempuran. Hanya setelah memasukkan beberapa kristal sihir dari gudang kantor perdagangan Candlelight barulah ia nyaris tidak mampu membayar total biaya. Ini benar-benar penipuan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit sengatan saat dia menyerahkan kristal sihir. Dengan semua kristal ajaib ini, ia seharusnya dapat membeli 4 atau 5 desain array ajaib dari pasar. Ini desain array sihirmu, Sir, kata Harold, senyumnya menjadi lebih ceria setelah menerima kristal sihir. Karena kamu adalah anggota dari toko pertukaran kami, untuk setiap 10.000 kristal ajaib yang kamu belanjakan, kamu akan mendapatkan 1 poin. Ketika kamu mengumpulkan 500 poin, kami dapat meningkatkan status keanggotaan kamu menjadi anggota lanjut. Kamu akan menerima diskon 10% untuk semua pembelian di aula lantai 2 dan diskon 20% di aula lantai pertama. Kamu juga akan memenuhi syarat untuk memasuki cabang utama toko pertukaran kami. Saat ini, kamu telah menghabiskan 36.000 kristal sihir, jadi kamu telah memperoleh 3 poin. Jika kamu menghabiskan 4.000 kristal ajaib lainnya sekarang, kamu akan menerima 4 poin. Untuk sesaat, si Feng kehilangan kata-kata. Dia harus mengakui bahwa Harold adalah pedagang yang licik. Untungnya, dia tidak memiliki magic crystal lagi. Kalau tidak, Harold mungkin membujuknya untuk membeli item lain seharga 4.000 kristal sihir. Namun, wahyu ini sedikit membingungkan si Feng. Dia tidak mengharapkan peringkat keanggotaan tambahan. Dan anggota yang maju bahkan memiliki akses ke cabang utama. Namun, sejauh yang bisa diingatnya, tidak pernah ada penyebutan keanggotaan tingkat lanjut di masa lalu. Meskipun jarang, beberapa pemain telah menjadi anggota normal dari Golden Sands Exchange Shop. Selain itu, tidak ada manfaat nyata menyembunyikan fakta ini. Permisi,
Tetapi bisakah setiap anggota toko pertukaran dipromosikan menjadi anggota tingkat lanjut? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Harold menggelengkan kepalanya, tertawa sebelum menjelaskan, tidak semua orang menerima hak istimewa ini. Karena kamu adalah orang pertama yang diberkati surga yang mengunjungi toko kami telah memperpanjang manfaat ini. Biasanya, anggota harus menghabiskan 10 juta magic crystal tambahan sebelum kami memberitahu mereka tentang opsi ini. Jadi itu sebabnya tidak ada yang tahu tentang keanggotaan tingkat lanjut di masa lalu. Realisasi menyingsing pada Si Feng. Setelah itu, Si Feng mengambil 2 desain arai ajaib dan meninggalkan toko pertukaran. Sedangkan untuk menjadi anggota yang maju, masih terlalu dini untuk peduli. Meskipun, jika dia mengamankan Vena Manatite di zona laut berbahaya itu, dia bisa mempertimbangkan untuk menjadi anggota yang maju. Kalau tidak ada satu guild pun di seluruh domain dewa yang mampu membayar persyaratan promosi 5 juta kristal sihir. Setelah meninggalkan toko pertukaran, Si Feng menggunakan gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring untuk mencapai pantai yang jauh. Dia kemudian merilis Swift Dragon Speedboat dan melakukan perjalanan ke tujuan terakhirnya, Savage Wildland. Karena Savage Wildland sangat dekat dengan zona laut yang berbahaya, mudah bagi pemain untuk bertemu monster laut. Meskipun level monster laut ini hanya berkisar antara level 40 dan level 50, ancaman yang mereka ajukan melampaui dari level 40 biasa hingga level 50 High Lords. Rencana Dragon Phoenix Pavilion menggunakan menara sihir untuk memikat para pemain ke kota Beginnings tidak akan sama efektifnya dengan kota di daratan. Lagi pula, bepergian ke Savage Wildland terlalu berbahaya bagi pemain saat ini. Namun, ini telah memungkinkan Si Feng menemukan peluang bisnis. Bepergian ke Savage Wildland dengan perahu nelayan tidak diragukan lagi berbahaya. Namun, jika seseorang menggunakan speedboat, bahayanya akan berkurang secara signifikan. Apa yang perlu dia lakukan adalah membuka rute laut antara Ocean Viewing Town dan Savage Wildland, memulai bisnis transportasi. Jika dia menagih setiap orang 2 silver, banjir pemain akan berani dalam perjalanan. Bahkan jika hanya ada 10.000 pemain yang berusaha mencapai Savage Wildland setiap hari, ia masih bisa mendapatkan 200 emas setiap hari. Namun, ini adalah perkiraan yang konservatif. Ambil Stone Forest Town misalnya. Meskipun kota itu lebih dari 10 jam jauhnya dari titik teleportasi terdekat dengan berjalan kaki, sejumlah besar pemain melakukan perjalanan. Selain itu, pada saat kota awal berkembang menjadi kota berukuran sedang dan membuka nilai sebenarnya dari Savage Wildland, pada saat itu tidak akan mengejutkan jika ratusan ribu pemain melakukan perjalanan setiap hari. Penghasilan yang bisa diperolehnya dari bisnis transportasi bahkan mungkin cocok dengan pendapatan dari kota awal. Si Feng masih bisa mengingat bahwa, ketika kota awal telah berkembang menjadi kota berukuran kecil, populasi pemain permanen kota sudah mendekati 1 juta. Adapun populasi terapung kota, itu lebih dari 5 juta. Jika itu terjadi sekali lagi, menghitung pendapatan setiap hari akan menjadi melelahkan. Waktu berlalu dengan cepat. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam, berakhir hanya dalam 10 menit atau lebih berkat Swift Dragon Speedboat. Dari kejauhan, Savage Wildland tampak seperti benua baru. Sekilas, pulau itu sepertinya tidak ada habisnya. Pulau itu kira-kira seukuran yurisdiksi kota besar di daratan. Namun, bahkan wilayah terluar pulau itu tidak mudah dijangkau. Setelah itu, Si Feng menemukan tempat untuk berlabuh sebelum menyimpan speedboat Swift Dragon. Dia kemudian menghunuskan Abyssal Blade dan mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya berpisah dari tubuhnya. Gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring cukup nyaman. Namun, dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa mengingat koordinat yang tepat dari gerbang transfer Otherworld. Dia hanya bisa menentukan lokasi umumnya di peta. Tapi, seberapa berbahaya area intinya? Sebagai tindakan pencegahan, dia bisa menggunakan skill ganti untuk menghindari kematian jika dia menemukan monster yang kuat selama perjalanannya. Saat Si Feng hendak menggunakan gerakan antariksa, dia menerima telepon dari Aqua Rose. Pemimpin persekutuan, ini buruk. Aku baru saja menerima laporan dari Secret Pavilion yang menyatakan bahwa 3 legiun inti Pantheon telah menyelinap ke Star Moon City. Petik 2. Bab 1059 bagian mapan. Di layar semi-transparan, kecemasan menarik wajah cantik Aqua Rose. Ketika Si Feng memberitahunya bahwa Pantheon telah bergabung dengan Blackwater untuk menangani Zero Wing, dia meragukan kata-katanya. Juga, bahkan jika itu benar, seharusnya sudah beberapa waktu sebelum Blackwater menyerang Zero Wing secara langsung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Blackwater akan bergerak begitu cepat. Jika Blackwater dan Pantheon benar-benar datang untuk Zero Wing, dia tidak yakin bahwa Zero Wing bisa bertahan melawan Federasi. Namun,
Pantheon adalah super guild yang bonafit. Dia tidak sebodoh dulu. Setelah mengalami sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia, dia mengerti betapa mengerikan persekutuan super itu. Kekuatan yang biasanya diungkapkan persekutuan ini adalah puncak gunung es. Namun, tip ini lebih dari cukup untuk menakuti guild level pertama. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berita itu tidak mengejutkan Si Feng. Mereka bisa terbang di bawah radar jika hanya popularitas kota hutan batu yang tumbuh. Namun, Zero Wing mendapat manfaat dari pertumbuhan kota. Hari ini, federasi terus menyerap para elit dan ahli di antara para pemain independen, meningkatkan kekuatan federasi secara keseluruhan. Jika Zero Wing diberikan waktu 3 hingga 5 hari lagi, Blackwater harus membayar harga yang lebih tinggi untuk menjatuhkan Stone Forest Town. Jika Si Feng mampu melakukannya, dia kemungkinan akan mengambil tindakan secepat mungkin. Ketua, haruskah aku mengirim orang ke kota hutan batu? Aqua Rose bertanya. Cobalah melakukannya setenang mungkin untuk menghindari timbulnya kecurigaan mereka, Si Feng menginstruksikan setelah memikirkan masalah ini. Gunakan uang yang kita peroleh dari tanah yang kita jual untuk membeli bahan bangunan menara ajaib dan mengirimkannya juga. Dengan cara ini, mereka tidak akan menyadari bahwa kita telah melakukannya. Minta beberapa orang untuk mulai membangun kerangka menara ajaib. Aku akan mencoba untuk masuk ke sana secepat mungkin. Perang ini bukanlah masalah sepele. Zero Wing tidak bisa hilang. Akan lebih baik jika dia membangun lebih banyak menara ajaib untuk mempertahankan kota hutan batu sebagai tindakan pencegahan. Jika dia bahkan tidak bisa mempertahankan kota hutan batu, kota masa depannya juga akan tamat. Dia juga harus memikirkan bagaimana mempertahankan kotanya tanpa menara ajaib. Dimengerti, Aqua Rose memutuskan panggilan dan dengan cepat melihat ke pengaturan yang diperlukan. Setelah itu, Si Feng segera menggunakan gerakan luar angkasa dan melintasi Wildland Savage ke area intinya. Namun, begitu Si Feng keluar dari kebiasaan spasial, dia dihadapkan pada kesepakatan yang tingginya lebih dari 10 meter. Tanaman merambat yang membentang dari tubuh pepohonan seperti cambuk besi. Meskipun salah satu tumbuhan merambat ini hanya dengan santai menabrak batu besar, bebatuan itu hancur. Lebih dari 100 tanaman merambat di sekitar tubuh pohon. Old Forestrean, Elemental Creature, Lord, level 110 HP, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, garis miring tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ketika Si Feng melihat pohon hutan tua ini, ekspresinya berubah dengan muram. Terhadap penguasa level 110, bahkan pemain tingkat 2 yang relatif terampil dari tingkat yang sama harus berlari untuk hidup mereka. Gemuruh, setelah memperhatikan Si Feng, Old Trean meraung marah. Segera, lebih dari selusin tanaman merayap menuju Feng Feng secepat kilat. Peng, peng, peng. Setelah serangan tanaman merambat berlalu, tanah pun terbagi menjadi puluhan ruas. Pemandangan mengerikan itu tampak seperti gempa bumi yang mengguncang pulau itu. Untungnya, Si Feng berhasil mengaktifkan perubahan keterampilan tepat waktu, menghindari eksekusi yang dimaksudkan. Namun, doppelganger Si Feng tidak seberuntung tanaman merambat yang segera melenyapkannya. Hampir saja, Si Feng terguncang oleh kematian mendadak doppelgangernya. Tidak hanya tanaman berkembang biak dengan sangat cepat, tetapi gerakannya juga licik. Tanaman merambat telah menyerang dari titik buta, menutupinya. Satu-satunya pilihan untuk menghadapi serangan itu adalah menghadapinya secara langsung. Namun, jika dia memilih untuk melakukan itu, dia akan berakhir sebagai tidak lebih dari kekacauan berdarah. Perbedaan antara atribut mereka terlalu besar. Teknik tidak bisa menebus kesenjangan itu. Setelah 5 menit, Si Feng menggunakan Phantom Kill sekali lagi. Menyesuaikan koordinat transfernya, dia mengaktifkan gerakan antariksa. Dengan pengetahuan yang ia peroleh dari transfer pertamanya dan beberapa penyesuaian kecil, ia secara akurat berteleportasi ke gerbang transfer Otherworld. Gerbang transfer sangat besar. Berdiri lebih dari 100 meter, itu tampak seperti gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Arai sihir, yang telah ada sejak zaman kuno, mengelilingi gerbang transfer. Dengan susunan sihir ini, bahkan bos terakhir dari inti Savage Wildland, Gajah Emas Iblis tidak dapat mendekati gerbang transfer. Selama pemain memasuki arai sihir, mereka akan berada di zona aman. Monster tidak akan mengejar mereka begitu mereka mencapai titik itu. Namun, arai sihir punya satu kelemahan. Arai sihir tidak bisa saling menindih satu sama lain. Jika Si Feng ingin membuat arai teleportasi, dia perlu melakukannya di luar arai sihir yang melindungi gerbang transfer Otherworld. Namun, beberapa monster, di seluruh level 100, mengiler saat mereka menunggunya meninggalkan keamanan arai sihir.
Di Guts Domain, mengatur koordinat transfer untuk arai teleportasi umumnya diperlukan 30 detik. Praktis mustahil untuk mengatur koordinat di area inti yang dipenuhi monster. Di masa lalu, para pemain hanya menetapkan koordinat untuk susunan teleportasi karena anggota Super Guild telah membersihkan monster di area itu. Setelah koordinat dibuat, Super Guild telah menempatkan para ahli di dekat gerbang transfer Otherworld untuk menampung populasi monster, yang memungkinkan para pemain untuk mencapai gerbang transfer dengan aman. Si Feng belum cukup kuat untuk membunuh monster di sekitarnya, apalagi membersihkan mereka secara berkala. Meskipun Si Feng tidak cukup kuat, dia memiliki scroll penolak monster. Gulir pengusir monster akan membubarkan monster di area yang sudah ditentukan. Setelah monster itu pergi, menetapkan koordinat transfer akan mudah. Satu-satunya masalah adalah bahwa, ketika pemain berteleportasi di sini di masa depan, mereka masih harus berurusan dengan monster penjaga. Namun, jika para pemain bereaksi cukup cepat dan dapat menyeberang ke dunia lain pada waktunya, monster-monster itu tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Menyebarkan, Si Feng membentangkan gulir pengusir monster. Segera, monster di sekitar gerbang transfer Otherworld mulai melarikan diri, dan daerah itu menjadi sunyi. Mengambil kesempatan ini, Si Feng segera mulai menetapkan koordinat transfer. Dengan koordinat transfer yang ditetapkan, anggota Zero Wing bisa berteleportasi di sini menggunakan Teleportation Magic Array dan berlatih di dalam Otherworld untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan para ahli puncak Super Guild tidak menikmati fasilitas seperti itu. Setelah Si Feng selesai dengan koordinat transfer, dia mengambil Return Scroll dan kembali ke White River City. Sekarang setelah Blackwater menunjukkan tanda-tanda gerakan, dia perlu menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk menghasilkan Magic Array Scrolls. Sayangnya, ketika Si Feng tiba di depan Candlelight Trading Firm, Aqua Rose menelepon. Ketika panggilan video tersambung, Si Feng memperhatikan ekspresi suram wanita itu. Apa yang terjadi? Aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, tetapi beberapa saat yang lalu, anggota guild kami tidak dapat menggunakan gulungan transfer guild mereka untuk mentransfer ke kota hutan Stone. Pemain di kota hutan batu tidak bisa menggunakan transfer scrolls mereka untuk kembali ke White River City juga. Bahkan gulungan pengembaliannya telah berhenti bekerja. Selain itu, Blackwater telah mengelilingi kota NPC terdekat. Dan di Lake Heart City, anggota Dragon Phoenix Pavilion sudah mulai membantai kita. Orang-orang Snow Lembut telah dipukuli dengan buruk. Aqua Rose sangat cemas. Meskipun dia telah mengirim banyak pakar persekutuan dan anggota elit ke kota hutan batu, masih ada terlalu sedikit anggota di sana sekarang. Sekarang karena anggota mereka tidak dapat menggunakan gulungan transfer guild mereka, Zero Wing tidak dapat mengirim bala bantuan lagi. Bab 1060 Aksi. Ekspresi Si Feng menjadi gelap setelah mendengar laporan Aqua Rose. Gulungan transfer guild tidak dapat digunakan? Si Feng merenungkan situasi. Mungkinkah mereka menggunakan arai sihir penyegel? Berbagai persekutuan besar biasanya menggunakan segel sihir untuk menyerang kota-kota di masa lalu. Namun, susunan sihir seperti itu sangat langka. Secara umum, pemain hanya memiliki kesempatan menemukan satu di level 60 dan di atas lokasi rahasia. Dengan kekuatan persekutuan saat ini, mustahil untuk mendapatkannya. Pemimpin persekutuan, haruskah aku memimpin beberapa ahli untuk menangani situasi ini? Setelah itu, kamu dapat memimpin pasukan persekutuan untuk mendukung kami. Aku percaya bahwa, dengan keunggulan pertahanan Stone Forest Town, kita harus dapat bertahan sampai pasukan datang. Aqua Rose menyarankan. Blackwater dan Pantheon bertindak terlalu cepat. Meskipun mereka sudah mulai bersiap, mereka tidak pernah menyangka Blackwater akan menarik kartu semacam itu. Tanpa keuntungan dari gulungan transfer persekutuan, akan diperlukan banyak waktu bagi Zero Wing untuk mencapai kota hutan batu. Pada saat pasukan tiba, pengepungan akan berlangsung. Namun, ada sangat sedikit eselon atas Zero Wing di Stone Forest Town sekarang. Tanpa siapapun yang bertanggung jawab atas perang guild skala besar, kota itu bisa dengan mudah jatuh. Oleh karena itu, mereka dengan cepat perlu mengirim para ahli yang mampu memimpin pertahanan. Baik, pimpinlah para anggota yang memiliki gunung dan mulai di benteng kota. Namun, hati-hati terhadap serangan dari Blackwater. Karena mereka telah kesulitan menyegel seluruh peta, mereka pasti memiliki rencana untuk mencegah siapapun mencapai kota, kata Si Feng, mengangguk. Saat ini, gunung masih jauh dari umum di domain dewa. Bahkan di Super Guild, hanya sedikit ahli yang mendapatkan gunung. Kelompok Aqua Rose hanya perlu menerobos garis pertahanan Blackwater, dan mereka bisa mencapai kota hutan batu tanpa masalah. Pemain tanpa mons tidak memiliki harapan untuk mengejar mereka sama sekali. Selain itu, karena pertemuan yang tidak disengaja,
Aqua Rose telah mendapatkan dan menyelesaikan sebuah pencarian yang telah menghadiahinya dengan Flame Horse berperingkat rahasia perak. Dengan kecepatan Secret Silver Moon, bahkan para pemain Super Guild dengan Mons tidak akan mengejarnya. Lagi pula, Secret Silver Mons sangat langka. Setelah si Feng selesai menugaskan Aqua Rose, ia memasuki ruang meditasi dasar Candlelight Trading Firm dan mengaktifkan berkat Tuhan. Menggunakan bahan-bahan yang telah disiapkan Melancholic Smile untuknya, dia mulai menghasilkan satu gulungan susunan ajaib satu demi satu. Bahkan jika pasukan Blackwater melakukan perjalanan menuju Stone Forest Town dari titik teleportasi terdekat, mereka harus berlari selama lebih dari 10 jam. Selain itu, setelah jangka panjang, mereka harus beristirahat sebelum bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, memerintahkan pasukan yang hampir kehabisan stamina untuk menyerang kota akan menjadi contoh kebodohan. Sementara itu, jika si Feng bergegas menuju kota hutan batu, dia bisa tiba jauh lebih cepat. Arai penyegelan sihir menciptakan fluktuasi mana di area yang terkena dampak dan mencegah arai sihir teleportasi dari berfungsi dengan baik. Namun, si Feng memiliki cincin 7 tokoh. Gerakan antariksa berbeda dari teleportasi. Bahkan jika ada fluktuasi mana di suatu daerah, keterampilan tidak akan terpengaruh. Karenanya, dia bisa dengan mudah berteleportasi ke kota terdekat dan melanjutkan menuju Stone Forest Town. Dalam hal kecepatan, bahkan seseorang yang mengendarai Dark Gold Mount tidak akan cocok untuknya. Dia sekarang memiliki lebih dari 10 jam untuk mempersiapkan perang. Saat ini, prioritasnya adalah membuat sebanyak mungkin gulungan arai sihir. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Adapun mengatur tentara untuk memperkuat kota hutan batu, dia tidak punya niat untuk melakukannya. Jika turun ke konfrontasi langsung, bahkan jika Zero Wing 10 kali lebih kuat, itu tidak akan cocok untuk Blackwater karena yang terakhir mengendalikan monster humanoid bertanduk satu itu. Mengirim pemain melawan monster-monster itu sama dengan mengirim mereka ke kuburan mereka. Selain itu, bagaimana Zero Wing bisa mengalahkan ahli Pantheon? Satu-satunya harapan Zero Wing bergantung pada gulungan arai sihir dan pertahanan kota. Tak lama setelah Blackwater menutup peta yang mengelilingi pegunungan Stoneclaw, banyak pemain memperhatikan aroma mesiu di udara. Ketika pasukan pemakaman Blackwater dan surga mulai berduyun-duyun ke kota terdekat dengan Stone Forest Town. Berbagai guild besar di sekitar Star Moon Kingdom menyadari bahwa Blackwater bermaksud untuk mencuri Stone Forest Town. Sementara itu, keributan mengguncang forum resmi Star Moon Kingdom. Apa? Mereka sudah mulai bertarung? Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan perang ini? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Itu pasti Blackwater. Tidakkah kamu melihat berapa banyak pemain yang telah dikumpulkan oleh guild? Selain itu, aku mendengar bahwa Pantheon pun ikut terlibat. Bagaimana Stone Forest Town semudah itu untuk diserbu? Jangan lupa bahwa Zero Wing telah menempatkan banyak penjaga NPC di kota hutan Stone. Selain itu, kota ini memiliki penjaga normal milik anggota persekutuan serta menara pertahanan. Bahkan jika Blackwater memiliki keunggulan dalam jumlah, masih akan sangat sulit untuk menangkap kota hutan batu. Selain itu, Zero Wing memiliki keunggulan di kandang sendiri. Bahkan setelah para anggotanya meninggal, mereka dapat bangkit kembali di kota. Namun anggota Blackwater harus melakukan perjalanan selama lebih dari 10 jam untuk kembali ke medan perang. Kamu benar. Untuk sementara waktu, bentuk-bentuk kerajaan bintang bulan berantakan dengan percakapan tentang perang persekutuan. Banyak pemain bahkan dengan bersemangat bergegas menuju Stone Forest Town setelah menerima berita, ingin menyaksikan perang ini dengan mata kepala sendiri. Pada kenyataannya, bukan hanya pemain yang ingin menonton perang ini. Setiap guild di Star Moon Kingdom memperhatikan Stone Forest Town juga. Lagi pula, ini bisa dianggap sebagai perang pengepungan pertama Star Moon Kingdom. Hasil perang ini sangat penting. Jika Zero Wing gagal mempertahankan Stone Forest Town, setelah kehilangan tambang emas kota ini, persekutuan kemungkinan besar akan direduksi menjadi persekutuan kelas 2. Blackwater mungkin secara bertahap melahap persekutuan sampai nama Zero Wing tidak ada lagi di Star Moon Kingdom. Di sisi lain, jika Zero Wing memukul mundur serangan Blackwater, setelah perang ini, pengaruh Zero Wing di Star Moon Kingdom akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu singkat, kekuatan Zero Wing tidak diragukan lagi akan naik dengan cepat. Banyak pemain di Star Moon Kingdom merasa bahwa Blackwater Guild, yang mendapat dukungan dari Blackwater Corporation, memiliki potensi besar dan berpikir bahwa itu dijamin menjadi penguasa Star Moon Kingdom. Karenanya, banyak pemain dan perusahaan memperhatikan perang ini. Jika Zero Wing keluar sebagai pemenang, tidak mungkin bagi Blackwater untuk mengatur serangan efektif lebih lanjut dalam waktu singkat. Untuk waktu yang lama, Zero Wing akan tetap sebagai penguasa Star Moon Kingdom.
Sementara itu, di dalam ruang VIP lantai 2 dari sebuah bar kelas tinggi di Saimu Town, kota yang paling dekat dengan Stone Forest Town, Pantheon telah kehilangan akal sehatnya. Itu akan baik-baik saja jika baru saja mengirim legiun intinya untuk berurusan dengan Zero Wing, namun ia mengirim salah satu dari 4 legiun kartu trufnya, Red Jade Legion, juga. Tampaknya Zero Wing telah menyinggung Pantheon dengan serius kali ini. Yuan Tixin dengan ringan mendecakkan lidahnya ketika dia melihat keluar jendela ke arah legiun 1000 orang yang berbaris di jalan. Setiap anggota dari pasukan 1000 orang ini adalah level 40 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka semua mengenakan jubah putih yang indah dengan elang merah darah bersulam. Elang merah darah ini tidak lain adalah lambang dari Red Jade Legion. Para pemain ini menyatukan pakaian, selain level mereka, menakuti para pemain independen yang terlihat. Pantheon memiliki banyak legiun inti, tetapi yang paling terkenal adalah 4 legiun kartu truf. Sebagian besar ahli di legiun ini adalah para ahli yang telah dibina Pantheon secara internal. Orang luar yang ingin bergabung dengan legiun ini harus melewati beberapa tes. Legion kartu truf ini umumnya berurusan dengan Super Guild atau Super First Grade Guild. Sampai sekarang, Pantheon belum pernah menggunakan legiun ini untuk berurusan dengan persekutuan yang lebih kecil.